Anda sedang mengikuti Lintas Atambua Sore. Lintas Atambua Sore. Pendengar RRI, selamat sore. Terima kasih ada yang masih tetap bersama kami di 91,5 Pro 1 Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar, di sore hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya di program Lintas Atambua Sore. Peningkatan kasus COVID-19 yang sangat tajam di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ini berpotensi menularkan kepada ibu hamil dan juga anak-anak. Ini yang kita tahu bahwa merupakan kelompok rentan di masyarakat. Nah, menyikapi perkembangan ini, pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari POGI, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, mengeluarkan kebijakan vaksinasi untuk ibu hamil dan anak-anak sebagai upaya mitigasi dan respon COVID-19 di Indonesia. Kita tahu bersama nih, pendengar, sejak pandemi COVID-19, akses informasi ini terbuka bebas ya, baik itu dari media sosial, internet. Ini sangat mudah menyebabkan masyarakat itu dibanjiri dengan informasi. Ada yang memang harus kita akui bahwa itu benar, tapi ada juga informasi yang tidak benar atau hoax ya. Banyak hoax yang beredar dan dipercaya oleh masyarakat itu berkaitan dengan COVID-19 dan berbagai upaya pencegahannya, termasuk dengan vaksinasi dan juga kita ketat menerapkan protokol kesehatan. Nah, dengan demikian diperlukan strategi komunikasi resiko untuk penyadaran dan edukasi masyarakat yang lebih efektif dengan melibatkan berbagai komponen yang ada di dalam masyarakat. Di antaranya adalah tim penggerak PKK, baik itu PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga PKK Kabupaten Belu bekerja sama dengan Momentum Country and Global Leadership MCGL yang didanai oleh USAID. Ini mendukung upaya diseminasi informasi yang benar kepada masyarakat dengan menyelenggarakan acara talkshow hari ini. Kami juga tentunya akan mengajak Anda berpartisipasi. Nah, perbincangan kita sore hari ini bertajuk vaksinasi, upaya perlindungan ibu hamil, nifas, dan menyusui dari penularan COVID-19. Untuk membicarakan ini di studio, saya sudah bersama beberapa narasumber kami, yaitu diantaranya ada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belu, Nyonya Dr. Randa Freni Sumantri Taolin, dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, POGI Atambua, Dr. Madeline Jenemoto Langgar SPOG, dan juga IBI Ikatan Bidan Indonesia di Atambua, Maria R. Ervina Bria SST. Tidak hanya keadaan pertumbuhan, tapi pertumbuhan kontak juga yang paling penting. Momentum adalah program kesehatan yang bekerja sama erat dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ini dengan tujuan menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu, bayi baru lahir dan anak dengan fokus peningkatan kualitas layanan primer dan rujukan untuk kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Saya paling awal nih ingin mendapatkan gambaran dari narasumber kami yang ada di studio. Saya paling pertama ingin ke Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belu, ada Nyonya Freni. Bunda Freni, saya lebih akrabnya memanggil Bunda Freni. Bunda Freni, sejauh ini dari pandangan Tim Penggerak PKK, bagaimana dampak pandemi COVID-19 di Belu khususnya untuk ibu dan anak? Dampaknya tentu saja berpengaruh luas bagi seluruh masyarakat ya, khususnya ibu dan anak di Kabupaten Belu. Ada penurunan jumlah kunjungan mereka ke posyandu. Ini dikarenakan karena mereka takut keluar, jadi mereka banyak juga yang tidak berani datang ke posyandu ya.
Jadi ini juga tentu saja membawa dampak. Padahal Posyandu sendiri merupakan layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak, terutama untuk imunisasi dasar dan perkembangan dan untuk penimbangan badan anak-anak ya. Posyandu di sini berperan penting bagi ibu dan anak karena 1000 hari pertama kehidupan itu adalah waktu yang krusial bagi manusia ya. Nah, di sini peran Posyandu sangat penting sekali dalam pencegahan stunting. Nah, dalam masa pandemi ini ada peningkatan jumlah angka stunting di beberapa kecamatan yang ada di Belu. Saya berdasarkan data ada 5 kecamatan di mana cukup tinggi ya angka stuntingnya. Ada peningkatan di sana seperti di Lamaknen Selatan, kemudian di Tasifeto Barat, kemudian di Tasifeto Timur, di Lasiolat, dan di Nanait Dubesi. Ya, sungguh sangat memprihatinkan bagi kami juga. Kemudian ada lagi dampak ekonomi bagi keluarga, sehingga pemenuhan gizi di keluarga agak berkurang. Nah, itu saja yang bisa saya jawab. Baik, Bunda Freni, dari misalnya door to door, Bunda mendatangi para ibu, kalau mau bilang PKK ini kan luas sampai ke jaringannya sampai ke desa-desa. Apa yang membuat faktor dari para ibu-ibu ini juga enggan ke Posyandu begitu di masa pandemi ini, Bunda? Adakah yang Bunda dapat? Kalau awalnya kan mereka takut keluar ya, lebih aman kan di rumah. Memang mereka memang mematuhi larangan pemerintah betul-betul ya, dilarang keluar seperti itu. Iya, mereka awalnya juga kan takut, tetapi juga memang masih ada beberapa ibu-ibu yang pemahaman tentang pentingnya Posyandu juga masih kurang, dan itu perlu sekali edukasi dari kami PKK, khususnya dari kader-kader kami yang memang harus berperan aktif ya di masyarakat. Faktor paling terbesar itu adalah memang mereka takut keluar, atau memang kesadaran untuk berposyandu juga kurang, atau memang takut COVID-nya yang lebih banyak nih Bunda? Takut COVID iya, takut masih kesadaran juga masih di beberapa tempat itu saya lihat memang masih berkurang. Baik. Ya. Nah, ketika mendapati itu Bunda Freni, bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh tim penggerak PKK? Sedikit tidaknya PKK ini hadir sampai di tiap desa seperti itu. Ya. Jadi peran kader kami di Posyandu yang harus berperan aktif karena mereka adalah ujung tombak ya, ujung tombak di lapangan. Jadi mereka harus terus memotivasi ibu hamil untuk datang ke Posyandu, memeriksakan kehamilannya, memeriksakan kesehatannya, dan juga jika ada masalah tentang hal-hal kesehatannya, mereka harus datang ke fasilitas kesehatan yang ada. Selain itu juga para kader juga harus memotivasi untuk agar ibu hamil makan makanan yang bergizi juga, kemudian pemberian alat pelindung diri, masker, itu juga harus terus dilaksanakan, dan juga pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak. Yeah. Dan peran Dasawisma di sini juga harus terus harus diaktifkan kembali ya, karena Dasawisma ya maksudnya supaya semua program dari pusat bisa sampai ke desa-desa. Ya, ini kita perlu kerja keras untuk itu ya. Baik. Nah, Bunda, selama ini tim penggerak PKK sendiri program apa sih sebenarnya yang memang lebih menyentuh di tengah pandemi COVID, semisalnya pemberdayaan perempuan seperti itu, terutama untuk ibu-ibu yang hamil. Kalau boleh dilihat datanya kayaknya meningkat selama pandemi COVID-19, bukan malah menurun ya, Bu? Iya, karena kurang hiburan juga ya. Baik. Ini di mana-mana ya, Bu Iya. ya. Tetapi ya memang kami ada 2 program utama dari kami. Program utama kami, unggulan kami adalah Desa Sehat dan Belu Berbunga. Desa Sehat di sini adalah sehat secara keseluruhan. Jadi keluarganya sehat, lingkungannya sehat, dan ekonomi keluarganya sehat. Nah, tentunya program ini akan dijabarkan dalam beberapa kegiatan seperti
juga optimalisasi posyandu. Di sini posyandu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, kepada ibu hamil khususnya tentang pentingnya 6M ya. Kemudian perilaku penerapan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat ya. Kemudian juga terlibat langsung dalam STBM, sanitasi total berbasis masyarakat iya. Ya. Kemudian juga pemanfaatan pekarangan keluarga, itu mereka disarankan untuk menyiapkan toga, tanaman obat keluarga, dan juga menanam sayur-sayuran. Ya, itu tentu berdampak buat ekonomi mereka supaya lebih baik. Kemudian program kami yang berikut adalah Belu Berbunga, di mana selama masa pandemi ini euforia ibu-ibu menanam tanaman bunga itu kan cukup tinggi ya. Kita lihat sekarang pekarangan-pekarangan di rumah-rumah itu, saya lihat banyak sekali tanaman-tanaman bunga, dan bahkan ketika saya keliling juga banyak sekali keluarga-keluarga yang menjual tanaman-tanamannya, bibit-bibit tanamannya, bunga-bunga yang bagus-bagus, cantik-cantik itu di halaman. Sekarang kelihatan banyak sekali keluarga-keluarga yang hobi ya untuk menanam bunga, menanam dan menjualnya juga. Saya pikir ini cukup bagus. Merupakan obat di tengah pandemi COVID-19 ya, terutama untuk ibu-ibu. Betul. Baik. Ya, dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belu, saya ke POGI, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Tambua, Dr. Madeline Jenemoto Langgar SPOG. Akrab mungkin masyarakat Kabupaten Belu mengenal dengan Dokter Medi. Betul. Bu Dokter, untuk pandemi COVID-19 ini sendiri, dampak terhadap pelayanan kesehatan esensial bagi ibu hamil, nifas, dan menyusui itu sejauh ini seperti apa, Bu Dokter? Terus terang memang pandemi ini sangat besar dampaknya, tidak hanya bagi bidang ekonomi, kemudian sosial dalam bermasyarakat, tapi terlebih di dalam bidang kesehatan. Nah, kesehatan secara luas. Namun untuk ibu hamil, ibu bersalin, kemudian menyusui, dan bayi balita, itu dampaknya paling besar kalau mau dibilang. Karena mereka merupakan kelompok resiko yang paling rentan terhadap penularan COVID-19. Ya. Sehingga mau tidak mau kita harus mengutamakan pelayanan, mengupayakan pencegahan, terutama bagi mereka-mereka yang beresiko, yang sangat rentan terhadap resiko ini. Nah, pelayanan selama ini yang sudah diberikan itu sudah berjalan, tetapi dalam hal pencegahan vaksinasi ini memang kita harus sudah mulai meningkatkan, karena mereka yang beresiko ini sebenarnya harus didahulukan, harus diutamakan. Sehingga pemerintah mengupayakan bagaimana caranya agar kita bisa melindungi ibu hamil, bayi, dan balita. Sejauh ini yang dari Bu Dokter tangani gitu, ada tidak dampak yang paling fatal terhadap ibu hamil, ibu menyusui, dan juga ibu nifas di tengah pandemi COVID ini, Bu Medi? Ya, untuk di RSUD Atambua ya, kita di Atambua ini, dari Januari sampai dengan Agustus itu kita sudah menangani ada 29 kasus. 29 kasus yang dirawat dengan penanganan yang paling banyak itu harus dilakukan tindakan seksio. Jadi melahirkan dengan cara operasi. Nah, untuk dampak yang lain, ada yang sampai dengan ibunya itu melahirkan bayi yang meninggal di kandungan. Nah, ini tentu kita tidak harapkan. Sangat beresiko, sangat mengganggu, karena dia sudah hamil, memikul perut selama 9 bulan, kemudian ketika dia harus terinfeksi dan menimbulkan bayinya harus meninggal di dalam kandungan, tentu itu sesuatu yang sangat berat. Sehingga kita harapkan bahwa kita harus melakukan tindakan-tindakan
pencegahan. Pencegahan. Iya. Iya. Dari 20 sahabat Silakan Bu Dokter. dari 29 kasus yang tadi saya jelaskan itu rata-rata ibu hamilnya itu tanpa gejala. Jadi datang dengan kondisi tidak bergejala. Rata-rata sudah pada positif COVID nih Bu Dokter. Ya, tapi waktu dilakukan pemeriksaan ternyata mereka positif. Jadi mereka-mereka yang beresiko, yang rentan ini, ibu hamil yang terindikasi COVID-19 ini, biasanya itu mereka 72% itu terjadi di usia kehamilan yang sudah aterm, istilahnya sudah siap untuk melahirkan. Kemudian 51% itu tanpa gejala. Gejala ya. OTG berarti Bu Dokter ya? Ya, jadi kita lihatnya ibu hamilnya tuh biasa-biasa aja. Biasa saja. Tapi ternyata begitu mereka datang di saat mau proses persalinan, diperiksakan, ternyata kita temukan bahwa mereka tuh positif. Nah, justru yang OTG ini yang paling berbahaya. Karena dia tidak menimbulkan gejala. Kalau sudah menimbulkan gejala kan kita bisa menghindar. Tetapi kalau yang tanpa gejala kita anggap dia orang sehat. Sehat ya. Sejauh ini yang Ibu Dokter dapat nih Bu Dokter, untuk para ibu hamil yang positif, apakah mereka tuh sadar bahwa mereka positif atau memang pada saat ke fasilitas kesehatan baru tahu bahwa mereka positif begitu? Iya. Jadi setelah sampai di fasilitas kesehatan di rumah sakit, kita screening ya, istilahnya kita periksakan, baru ketahuan bahwa mereka positif. Nah, tidak tahu kan kalau misalnya mereka di luar sudah jalan kemana, misalnya tanpa menggunakan protokol kesehatan masker dan lain, dia punya anak kecil di rumah, kita tidak pernah tahu. Dia tidur bersama anaknya, dia sudah menularkan. Nah, seperti itu. Iya. Bu Dokter, sebenarnya bagaimana peran yang dimainkan oleh para bidan ini dalam memastikan ibu hamil, nifas, menyusui ini tetap dapat akses pelayanan kesehatan sehingga mereka juga tahu bagaimana sih sebenarnya COVID-19 itu gitu, bahayanya bagi mereka? Justru sangat besar ya peran bidan, kemudian kader sama PKK dalam hal menyampaikan pesan edukasi terutama lewat posyandu. Jadi fasilitas yang paling dekat dengan ibu hamil, bayi, balita itu adalah posyandu. Jadi mereka mendapat pelayanan di sana. Nah, kemudian kalau ada yang bermasalah, misalnya beresiko tinggi, kehamilan resiko tinggi atau resti, itu baru dirujuk ke dokter. Nah, dalam hal ini dibantu oleh dokter kandungan. Itu kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan, misalnya USG dan lain sebagainya, untuk menentukan kondisi ibu, kemudian kondisi bayi, dan menentukan di mana nanti dia akan melahirkan. Apakah dia boleh melahirkan di puskesmas atau dia harus ke fasilitas yang lebih tinggi, misalnya di rumah sakit. Jadi itu sudah dimainkan, semua sudah disiapkan sebenarnya ya. Kalau memang ada para ibu hamil yang tidak ke posyandu, sama seperti dijelaskan Nyonya Frena karena takut seperti itu, ini yang masih harus terus kita bimbing tentunya. Baik, saya ke Pogi ya, untuk ke Ibi. Ingin saya dapati dulu nih, kalau misalnya apakah banyak nih ibu hamil juga ya yang memang enggan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut COVID seperti itu. Seperti apa ini, Ibu? Baik, kami perwakilan dari IDI sedikit menjelaskan bahwa bidan itu sebenarnya seorang sahabat perempuan. Bidan adalah pahlawan kemanusiaan, juga sama seperti para dokter. Dalam tugas pelayanannya, bidan itu mengawal seorang perempuan itu dari usia remaja sampai dia dewasa dan bahkan satu siklus kehidupan manusia. Nah, untuk peran bidan terhadap pengawalan dan pengawasan terhadap ibu hamil, khususnya dalam kondisi pandemi ini, kita tahu bahwa kondisi pandemi ini adalah kondisi yang sangat memilukan, di mana banyak sekali terjadi masalah, baik masalah sosial, ekonomi, dan mental dan psikososial. Itu sangat mempengaruhi kondisi ibu hamil. Kita tahu bahwa kondisi ibu hamil itu adalah seorang kondisi yang sangat rentan. Suatu populasi kehidupan manusia yang rentan terhadap kasus COVID ini. Tugas dan peran bidan untuk mengawal seorang ibu hamil ini
dia selalu memberikan motivasi, penguatan terhadap ibu hamil dan menganjurkan atau memberikan edukasi baik secara personal maupun secara kelompok untuk selalu rajin memeriksakan diri walaupun dalam kondisi COVID. Pandemi COVID-19. Ya, jadi mereka melakukan pemeriksaan dengan membuat janji. Iya. Jadi dulunya ada hari-hari tertentu untuk pemeriksaan yang mengumpulkan semua ibu hamil. Tetapi sekarang ini pelayanan ibu hamil dibuka setiap hari. Jadi siapa ibu hamil yang mau datang berkunjung ke puskesmas, polindes atau poskesdes, setiap hari dibuka pelayanannya dengan menjaga prokes. Prokes, Ya, iya. jadi kita mengutamakan prokes dan juga menganjurkan para ibu hamil untuk kemanapun selalu menjaga prokes dengan 6M itu. 6M, iya. Selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga menghindari kumpul bersama atau makan bersama. Ya, baik. Saya kembali ke Dokter Medi dulu. Beberapa waktu lalu itu POGI merekomendasikan vaksinasi COVID-19 nih bagi ibu hamil. Nah, bisa dokter menjelaskan sedikit latar belakang dikeluarkan rekomendasi ini dan kenapa sih ibu hamil juga harus divaksin? Sebenarnya kan dalam menjalani proses kehamilan juga ada beberapa yang divaksin begitu kalau seorang ibu hamil. Seperti apa nih, Bu Dok? Ya, tadi sudah sempat saya jelaskan di awal kenapa sampai keluarnya rekomendasi dari POGI. Yang pertama itu tadi mereka merupakan kelompok rentan. Kedua, 51% ibu hamil yang terinfeksi itu tidak menunjukkan gejala tadi, OTG. Kemudian 72% infeksi itu terjadi pada usia kehamilan yang sudah matang, aterem. Jadi sudah siap untuk lahir. Kemudian dari sekian yang 72% itu 45%-nya itu akan membutuhkan perawatan intensif. Artinya mereka berisiko berat terjadi infeksi berat sampai mendapat perawatan di ICU. Jadi karena merupakan kelompok yang rentan, mereka berisiko tinggi untuk gejala berat, mengalami gejala infeksi berat. Sehingga 45% itu akan mendapat perawatan ICU. Dan yang lebih fatal lagi, 3% dari kasus ibu hamil yang terinfeksi itu sampai dengan kematian. Nah, kita di NTT, kenapa kita sangat gencar gitu untuk vaksinasi. Untuk vaksinasi, terutama dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi itu, kita harus segera melakukan ini, kita harus canangkan dan kita harus segera mulai itu karena 3% terjadi kasus kematian di NTT sekarang sudah 19 dan puji Tuhan untuk Kabupaten Belu kita masih belum ada. Ya. Iya. Baik. Nanti juga kita akan mencari tahu bagaimana juga dari PKK mendukung program vaksinasi ini juga dari IBI juga bagaimana juga memberikan edukasi kepada para ibu hamil, menyusui dan juga nifas agar tidak takut untuk divaksin. Kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangan kita. Saya ingin sekali mengundang pendengar RRI yang ingin bergabung bersama kami. Silakan komentar, tanggapan ataupun pertanyaan Anda terkait dengan topik kami sore hari ini, vaksinasi sebagai upaya perlindungan bagi ibu hamil, nifas dan menyusui dari penularan COVID-19. Silakan di nomor WhatsApp dan SMS kami di 081 138 101 915. Layangkan komentar dan juga tanggapan Anda. Please go away. Krimis amat, mau kemana sih? Udah berangkat vaksin lah. Udah dapat panggilan nih. Hah? Vaksin COVID? Aduh. Abis vaksin jangan ketemu aku lagi ya. Lah, kenapa, Bi? Nanti kalau kamu jadi Titan gimana? Jadi zombie? Aduh, ogah ngeri. Ya ampun, makanya jangan kebanyakan naik komedi putar. Pusing kan kamu? Namanya vaksin itu disuntikkan untuk menambah imunitas dan menjaga diri kita dari serangan COVID. Ibarat kata, bala tentara dalam tubuh kamu itu bertambah. Kok jadi Titan lah, zombie lah, ada-ada aja kamu. Kemarin pemerintah juga udah banyak yang divaksin biar sehat, keles, bukan jadi Titan atau zombie. Oh begitu ya. Iya, udah
berangkat dulu. Bye. Aku ikut vaksin deh. Mandi dulu. Radio Republik Indonesia mengudara dengan perkembangan terkini COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, talkshow ini merupakan kerjasama program MCGL dengan tim penggerak PKK Provinsi NTT yang didukung oleh Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya masih bersama ketiga narasumber saya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belu, Nyonya Dr. Randa Freni Sumantri Taolin, dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia yang ada di Atambua, Dr. Madeline Jenemoto Langgar SPOG, dan dari Ikatan Bidan Indonesia Atambua, Maria R. Ervina Bria SST. Pada tanggal 19 Agustus 2021, kita tahu bersama PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bekerja sama dengan POGI NTT sudah mencanangkan program vaksinasi ibu hamil. Nah, bagaimana nih rencana ke depan terkait program vaksinasi ini? Saya terutama ke Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Belu, Bunda Freni, bagaimana untuk Kabupaten Belu sendiri sehingga program vaksinasi ini menjangkau sampai seluruh masyarakat Kabupaten Belu? Peran yang dimainkan PKK seperti apa, Bunda? Ya, PKK Kabupaten Belu sudah mencanangkan program vaksinasi ibu hamil ini bekerja sama dengan POGI, IBI, dan dinas-dinas terkait, antara lain Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan juga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kami rencanakan program ini pada tanggal 20 September, Senin besok. Ya, semoga bisa terselenggara dengan lancar ya. Ya, jadi kami mengharapkan bahwa ibu hamil yang berjumlah 1.541 ya di Belu ini. 1.541. Ya, cukup banyak juga. Ya, mereka menjadi target kita dalam vaksinasi. Jadi setelah pencanangan ini mereka serentak sampai ke kecamatan dan desa-desa agar mereka bisa segera divaksin keseluruhannya. Dan saya cek juga di Dinas Kesehatan bahwa jumlah vaksin sudah cukup ya, untuk ibu hamil ya. Bunda, kalau misalnya ada tidak senjata yang sudah disiapkan oleh tim penggerak PKK misalnya, kalau ada ibu hamil yang tidak mau divaksin misalnya, jangankan ibu hamil, kadang kita aja takut divaksin nih, Bunda, seperti apa senjatanya? Pasti pendekatan secara persuasif ya. Biasanya kader kami ibu-ibu ini yang sudah teruji, mereka pasti mampu. Iya, yang pasti ini pasti melalui kader. Kalau dari penggerak PKK sendiri lebih misalnya kayak gini, Bunda, masyarakat biasa aja tuh tidak mau divaksin, tunggu disampaikan kalau mau ngurus KTP, mau dapat bantuan harus ada kartu vaksin, seperti itu. Nah, kalau untuk ibu hamil seperti apa nih dari PKK nih, Bunda? Ya, mereka ya harus benar-benar pendekatannya secara persuasif ya, karena kondisi mereka berbeda dengan kondisi masyarakat biasa ya. Mereka kan hamil, jadi pendekatannya tidak bisa asal apa maksudnya dikasih diiming-imingi ini itu. Kita harus memang pendekatan sehingga mereka benar-benar sadar edukasi ini penting sekali buat mereka. Baik, siap. Saya ke Dokter Medi. Bu Dokter, ini terkait dengan ketakutan dan kecemasan ibu hamil dan ibu menyusui untuk vaksin nih ya. Sebenarnya apakah aman seorang ibu hamil dan ibu menyusui itu menerima vaksin seperti itu? Ya, tentu ini sangat berhubungan dengan pertanyaan tadi ya. Mungkin ibu-ibu ada yang takut disuntik, bukan tidak mau divaksin karena takut, tetapi ada pertanyaan di dalam dirinya, aman tidak saya divaksin, aman tidak bagi bayi saya di dalam kandungan, apa tidak berpengaruh terhadap kehamilan saya? Beberapa penelitian, jadi sebelum vaksin ini dicanangkan untuk ibu hamil. Nah, awalnya sudah ada penelitian terhadap vaksinasi ini. Apakah aman tidak untuk ibu hamil, bagaimana dengan bayinya, apakah aman bagi bayi, terutama untuk ibu yang menyusui. Nah, WHO di tanggal 22 Mei tahun 2021 kemarin itu sudah merekomendasikan, sudah menyatakan bahwa
vaksinasi untuk ibu hamil aman. Nah, kemudian POGI merespon itu, karena kita juga melihat kasus di kita cukup banyak, cukup tinggi, bahkan angka kematiannya 3%, itu memutuskan bahwa kita harus melaksanakan vaksinasi. Nah, terus terang bahwa ada keraguan di pihak ibu-ibu ya penerima vaksin, aman tidak. Nah, penelitian yang dilakukan, jadi ada penelitian itu memang kita terbentur etika ya, tidak bisa langsung kita suntikan, langsung diberikan kepada ibu hamil karena etika ya. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh para ahli terhadap jadi dilakukan pada hewan itu ternyata bahwa aman. Jadi bayi yang dikandung misalnya hewan yang diberikan vaksin itu ternyata tidak mengalami kecacatan dan lain sebagainya. Nah, ada juga vaksin yang terutama yang kita pakai di sini misalnya Sinovac. Sinovac ya. Itu dia berasal dari virus yang dilemahkan, virus yang sudah mati. Nah, virus yang sudah mati ini vaksin yang pernah diberikan untuk ibu hamil selama ini juga berasal dari situ. Misalnya vaksin tetanus toksoid pada ibu. Nah, itu kan sudah sering kita lakukan. Ibu hamil sering mendapatkan itu dan aman, dan vaksinnya sejenis itu. Jadi dianggap bahwa jika vaksin TT itu tidak menimbulkan, maka vaksin yang sama dengan virus yang dilemahkan ini sama tidak akan memberikan reaksi untuk ibu hamil tersebut. Dan Bu Dokter, kalau mungkin ketakutan dari para ibu hamil itu mendapati berita-berita misalnya selesai divaksin lumpuh misalnya, selesai divaksin meninggal seperti itu. Ini seperti apa menghalau informasi-informasi seperti ini nih Bu Dokter? Ya, memang awalnya sudah banyak informasi di luar sana ya. Kita sangat rentan dengan media sosial. Jadi justru hal-hal yang negatif itu yang muncul duluan. Nah, tugas kita untuk meluruskan ini. Jadi sehingga mereka mengurangi ketakutan mereka. Jadi setiap kali kalau kita melakukan vaksinasi, artinya bahwa kita memberikan benda asing masuk ke dalam tubuh kita. Otomatis tubuh kita akan melakukan respon terhadap apa yang masuk. Nah, respon pada vaksin itu biasanya mulai dari yang ringan, demam, nyeri di bekas suntikan, kemerahan, bengkak, kemudian nyeri sendi, lemas. Nah, itu bisa diatasi dan itu bisa 1 atau 2 hari kemudian gejala tersebut hilang. Nah, sehingga ibu-ibu dalam hal ini yang akan menerima vaksin tidak perlu takut dan khawatir. Nah, seperti bayi juga biasa ya, kita vaksin ada juga. BCG ya. Itu pulang-pulang malam anaknya demam, agak rewel dikit karena badannya sakit, ototnya sakit. Nah, seperti itu. Iya, ibu-ibu kebanyakan biasanya rajin membawa anak-anak vaksin, tapi ketika hamil ibu takut nih divaksin ya, Bu Dokter ya. Baik, saya ke Ibu Ervina dari IBI, Ikatan Bidan Indonesia yang di Atambua. Bagaimana IBI dapat berperan aktif untuk memberikan penyadaran dan juga edukasi yang benar nih bagi masyarakat, karena berhubung banyaknya hoax nih yang berkembang di masyarakat nih, Bu Ervina. Jadi tugas bidan untuk memberikan keyakinan terhadap ibu hamil dengan melakukan pendekatan secara personal maupun pendekatan persuasif, juga memberikan edukasi dan menceritakan, melihat contoh-contoh soal. Karena di Kupang kan sudah terjadi pencanangan. Jadi kita menceritakan kepada ibu hamil yang datang kepada kita untuk meyakinkan dia benar-benar bahwa vaksin itu aman. Jadi tidak boleh percaya hoax yang ada di media-media sosial atau omongan-omongan orang untuk mengatakan bahwa vaksin itu berbahaya. Jadi benar-benar kita dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita sebagai bidan, sebagai sahabat perempuan, meyakinkan dengan sungguh-sungguh bahwa vaksin itu baik buat ibu hamil. Vaksin itu dapat meningkatkan imunitas pada ibu hamil dan bayi yang nanti akan dilahirkan. Jadi kita memberikan contoh, memberikan gambaran-gambaran lewat leaflet, lewat mungkin video-video YouTube
kita menceritakan kepada ibu hamil pada saat kita bertemu dengan mereka, baik di fasilitas kesehatan maupun di kelompok. Sekarang kan ibu-ibu hamil itu juga ada kelompok namanya kelas ibu hamil. Iya. Jadi di situ ada pertemuan dan terjadi diskusi, dialog dengan ibu hamil. Nah, yang datang bidan didampingi oleh Ibu Ervida, ketika terjadi diskusi dan dialog itu, ada tidak yang memang mengatakan yang sejujurnya bahwa saya takut divaksin gitu? Ada tidak? Ya, ada juga yang mengatakan demikian. Tetapi kita sebagai bidan, sebagai orang yang lebih tahu tentang efek dan juga manfaat dari vaksinasi itu, kita benar-benar melakukan atau membuat keyakinan terhadap ibu itu supaya dia jangan takut. Nah, kalau untuk posyandu saat ini juga ada tidak edukasi untuk vaksinnya, manfaatnya untuk ibu hamil seperti itu, ada tidak Ibu? Kalau untuk posyandu kita tahu bahwa ada posyandu 8 meja. Di situ ada sudah tugas masing-masing kader, juga ada petugas kesehatan. Jadi di situ juga sistem pelayanan sekarang tidak lagi seperti dulu, menumpuk sasaran baru melakukan pelayanan. Jadi setiap kali sasaran itu datang langsung melakukan pelayanan, mengelilingi 8 meja itu. Pada saat meja-meja itu dia mempunyai tugas dan peran. Pada saat meja penyuluhan dia memberikan edukasi, memberikan keyakinan, menunjukkan gambar atau leaflet-leaflet bahwa ini loh contoh vaksin untuk ibu hamil. Manfaatnya seperti ini dan tidak menyebabkan masalah atau kematian pada ibu dan bayi. Dan meyakinkan bahwa itu hanya berita hoaks. Dari pertemuan yang Ibu dapat nih Ibu Ervida, kira-kira apa ketakutan terbesar para ibu hamil untuk divaksin gitu? Ketakutan yang mereka mereka katakan kepada kita para bidan itu hanya takut mati. Takut bayinya mati, juga dia mati. Oh, baik, siap. Iya. Baik, faktor terbesarnya adalah saya takut setelah divaksin itu pasti meninggal. Ya, Ibu Ervina. Baik, saya ke Bu Dokter. Nah, kalau untuk vaksin itu di usia kehamilan berapakah seorang ibu hamil itu bisa divaksin COVID-19? Dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia itu mulai dari usia kehamilan 12 minggu, dalam hari ini trimester kedua ya, mengingat pembentukan embrio sudah lebih lanjut. Nah, itu kita berikan sampai dengan aterm, artinya sudah siap lahir, boleh divaksin. Nah, tetapi ada pertimbangan juga, karena ibu hamil ini kelompok yang rentan, kemudian ada ibu-ibu hamil yang beresiko tinggi, itu jika dengan persetujuan mereka, dengan kesadaran mereka, kita beritahukan bahwa mereka termasuk kelompok yang sangat beresiko, bisa untuk divaksin lebih awal. Nah, di luar itu, tapi itu kan kasus per kasus. Tetapi yang ditetapkan adalah dari 12 minggu. 12 minggu. Nah, ketika divaksin nih, Bu Dokter, apakah janin itu bisa mengidap COVID-19 jika ibu hamil menerima vaksin COVID-19? Tidak, karena kan yang diberikan itu adalah virus yang dilemahkan ataupun dalam bentuk genetik. Jadi gen daripada virus itu. Jadi bukan virus hidup yang dimasukkan ke dalam tubuh, sehingga tidak menimbulkan infeksi terhadap ibu maupun terhadap bayi. Ya, ini